Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Fatima dengan NIM 03071182126010 dari Praktikan Kak Giavani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai film Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani yang berarti echimos, artinya duri, dan derma yang artinya kulit. Jadi, Echinodermata adalah hewan yang memiliki kulit berduri. Ciri-ciri Echinodermata, yang pertama, semua anggota Echinodermata merupakan hewan laut yang hidup di dasar laut. Hewan ini memiliki endoskeleton dari osikal berkapur dan karenanya namanya menjadi Echinodermata atau tubuh berduri. Simetri tubuh saat dewasa itu simetris radial, tetapi pada saat larva itu simetri bilateral. Lalu dinding tubuhnya tripoblastik dan termasuk hewan selomata. Lalu sistem pencernaannya lengkap, mulut hadir di sisi ventral dan anus di sisi dorsal. Fitur yang paling khas dari Echinodermata ini ialah sistem vaskular air. Hal ini membantu dalam gerak, penangkapan, dan pemindahan makanan, serta respirasi. Sistem ekskresinya itu tidak ada, lalu jenis kelamin itu terpisah, reproduksinya dengan cara seksual, fertilisasi biasanya eksternal, lalu filum Echinodermata, struktur tubuhnya terdiri dari memiliki 3 lapisan embrional selomata. Penyokong tubuh berupa kerangka dalam atau endoskeleton, berupa pelat dan berada di bawah kulit. Jika dipegang, kulitnya keras karena terbuat dari zat kapur atau kitin sebagai rangka larva. Pada permukaan insang, kulitnya terdapat duri-duri. Duri berpangkal pada suatu lempeng kalsium karbonat yang disebut testa. Simetri tubuh bilateral pada fase larva dan radial pada fase dewasa. Tubuh terdiri dari bagian oral atau memiliki mulut dan aboral atau tidak memiliki mulut. Tubuhnya memiliki lengan dengan jumlah pelipatan 5. Di setiap lengan terdapat satu titik mata. Berikut merupakan siklus hidup dari filum Echinodermata. Untuk sistem organ tubuh, sistem pencernaan makanannya, sistem pencernaannya lengkap tetapi sederhana, dan ada juga yang tidak mempunyai anus. Untuk sistem sirkulasi, sistem radial mengalami reduksi, selom biasanya luas berisi sel-sel amebosit. Pada saat larva, rongga tubuh berfungsi sebagai sistem vaskular air. Untuk sistem pernapasan, ada yang menggunakan kaki tabung, insang kecil, serta pohon respirasi. Sistem reproduksi, secara seksual dengan fertilisasi telur dan sperma di air. Secara aseksual dengan regenerasi. Dan untuk sistem sarafnya berupa cincin di sekitar mulut dan berupa sistem radial. Untuk perkembangbiakan, Echinodermata berkembang biak melalui reproduksi seksual dan aseksual. Produksi secara aseksual dengan perubahan fisik, yaitu penyekatan dan pemisahan pisin pusat atau piringan kecil di pusat tubuh. Kemudian, masing-masing bagian tubuh yang terpisahkan melakukan regenerasi menjadi individu yang lengkap. Pembuahan terjadi secara eksternal yang akan masuk dalam larva yang berbentuk simetri bilateral. Kemudian, larva tersebut turun ke substrat dan bermetamorfosis menjadi individu yang berbentuk simetri radial. Pembagian kelasnya, yang pertama itu ada starfish atau asteroidae. Struktur tubuh dari kebanyakan bintang laut ini kebanyakan terdiri dari atas 5 lengan lonjong yang menyatu ke pusat cakram. Lalu brittle star atau Ophiuroida. Echinodermata ini mempunyai lempengan sentral dengan ukuran yang kecil dan 5 lengan panjang yang tipis tetapi lentur, fleksibel, dan rapuh. Lalu sea urchins, sand dollars, herd urchins atau Echinoidea. Anggota kelas Echinoidea mempunyai tubuh yang di seluruh tubuhnya ditutupi oleh cangkang tipis yang disambungkan pada suatu lempengan untuk memperkuat. Lalu ada mentimun laut atau Holoturoidea. Mentimun laut memiliki tubuh yang lembut, mempunyai kulit yang lunak yang hanya terdiri dari piringan kapur. Lalu yang terakhir itu ada lili laut atau bulu bintang atau Crinoidea. Echinodermata ini seperti bunga, mempunyai sentral atau inti seperti mangkuk, kaliks, dan lempengan kapur, serta 5 lengan fleksibel bercabang membentuk 10 atau lebih tambah lunak dengan arah proyeksi ke samping. Contoh film Echinodermata, asteroida itu ada bintang laut, sekitar 1.500 spesies yang menangkap mangsa untuk makanan mereka sendiri. Lalu
Concentricycloidea dikenal karena sistem pembuluh air mereka yang unik dan terdiri dari hanya 2 spesies yang baru-baru ini digabungkan ke dalam Asteroidea. Lalu Crinoidea atau lili laut, sekitar 600 spesies merupakan predator yang menunggu mangsa. Lalu Echinoidea itu ada bulu babi dan dolar pasir dikenal karena duri mereka yang mampu digerakkan. Jumlahnya sekitar 1000 spesies. Holoturoidea atau teripang atau ketimun laut, hewan panjang yang menyerupai siput sekitar 1000 spesies. Opiuroidea atau bintang ular dan bintang getah secara fisik merupakan Echinodermata terbesar. Jumlahnya sekitar 1500 spesies. Manfaat filum Echinodermata bagi kehidupan yang pertama itu secara ilmiah sebagai subjek standar untuk studi di bidang embriologi. Lalu untuk bidang medis sebagai obat penyembuhan yang sangat baik dan dapat dijadikan sebagai minyak, krim, atau bahkan kosmetik. Misalnya tripang yang memperlambat laju pertumbuhan sel tumor sehingga ada kepentingan dalam menggunakan penelitian kanker. Secara ekologis, misalnya tripang yang berfungsi sebagai pemulung, memakan bangkai dan kotoran, memakan plankton serta bahan organik lainnya yang di tripang digunakan sebagai sup agar-agar yang biasa ditemukan di laut. Sebagai makanan, misalnya di Jepang, Peru, Spanyol, dan Prancis yang mengkonsumsi Echinodermata yang dianggap sebagai makanan yang lezat, begitupun dengan Asia Tenggara yang menganggap teripang itu lezat, terutama di daerah Cina. Lalu kerugian film Echinodermata itu sebagai pemakan tiram atau pramutiara, lalu ada bulu babi dan landak laut bisa merugikan para turis yang ingin menikmati olahraga air karena duri bulu babi dan landak laut yang beracun bisa menyebabkan kematian jika tidak ditangani secara cepat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.